Yang sangat menarik sekali yaitu mensyukuri nikmat Allah dengan memanajemen lingkungan yang telah disiapkan oleh Allah. Seperti yang telah kita pahami tadi, kita tadabur bersama Kiai kita, Kiai Jujun, bahwa Allah menundukkan alam semesta ini yaitu digunakan hanya untuk manusia, makhluknya yang disebut dengan manusia. Nah, berbicara tentang memanajemen alam semesta. Alhamdulillah Kang Dedi Mulyadi, beliau adalah Bupati Purwakarta. Untuk kesekian kalinya kita berjumpa kembali Kang Dedi, hatur nuhun. 2 hari kita sudah di sini. Iya. Subhanallah, kita diajak berjalan-jalan dan luar biasa, alam Purwakarta ini sangat luar biasa sekali. Iya. Kita patut mengucapkan puji syukur kehadirat Allah yang telah menganugerahkan alam yang seperti ini. Berbicara tentang tadi, bahwa Allah sengaja menitipkan alam dengan tabiatnya. Nah, berbicara tentang bagaimanakah kita semestinya harus berinteraksi dengan alam. Dari Kang Dedi sendiri seperti apa? Ya, saya punya pemahaman alam itu adalah kita. Air adalah kita, tanah adalah kita, matahari adalah kita, udara adalah kita. Karena mereka adalah kita, maka kita tidak boleh menyakiti mereka karena mereka adalah kita. Ketika tanah disakitin, ketika air disakitin, ketika udara disakitin, ketika matahari disakitin, sesungguhnya kita menghancurkan diri kita sendiri. Secara lahiriah kan manusia penciptaan dan hidupnya di situ, gitu loh. Karena penciptaan dan hidupnya di situ, maka kita tidak boleh menyakiti sedikit pun bagian dari diri kita. Nah, kenapa terjadi kemakmuran tidak pernah tercapai, saya lihat. Walaupun nanti indeks ekonominya meningkat, penghasilannya puluhan juta dalam setiap bulan, tetapi ketika sistem alamnya sudah rusak, maka kita tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan. Artinya itu sudah rumus yang sudah disiapkan oleh Allah. Ketika kita berinteraksi dengan mereka, maka akan mendapatkan seperti yang kita harapkan, seperti itu. Ya, itulah sebenarnya kan kalau ngomong ekonomi misalnya kan, orang Indonesia kan tidak mesti pusing. Saya misalnya di desa, anak-anak kita tinggal di desa, ini sederhana saja. Kan ranting pohon yang kering itu bisa untuk kayu bakar. Anak-anak kita pergi ke hutan, ngambil kayu bakar, badannya bergerak, dan dia terdidik secara alam. Dan suatu saat dia sangat mencintai alam itu. Kemudian hari ini dirubah di desa pakai LPG 3 kg. Kemudian anak-anak itu tidak lagi pergi ke hutan, tapi dia di rumah main game. Dia tidak berinteraksi lagi dengan kebunnya, dengan sawahnya, dengan hutannya. Akhirnya ketika dewasa cenderung menjual. Karena interaksi sosial dan interaksi alamnya tidak dibangun. Nah, akhirnya ada kemiskinan. Gaji guru naik, tapi bayar LPG-nya naik. Gaji guru naik, tapi airnya jadi bayar. Gaji guru naik, bahan bakarnya bayar. Nah, padahal seluruhnya sudah diciptakan di sini luar biasa. Kita bisa menjadi negara terkaya di dunia. Tetapi bukankah itu bisa dikatakan adalah keniscayaan daripada modernisasi, di mana kita tidak bisa lari dari situ? Pemahaman modernisasi itu kan mode yang dibuat kepentingan ekonomi. Nah, saya katakan, kalau dianggap masak nasi pakai kayu bakar tidak modern, kenapa orang Jakarta tiap hari pergi ke Purwakarta mencari nasi yang ada kayu bakar, mencari saung-saung begitu. Mencari saung-saung. Artinya kan itu tergantung ya. Orang Jakarta pakai LPG, kalau di kampung-kampung ya sudah pakai kayu bakar aja agar ekonominya dia mapan, agar uangnya bisa digunakan untuk asuransi masa depan. Artinya orang yang sudah diciptakan di tempat tertentu tidak perlu kemana-mana karena Allah telah menyediakan di situ. Iya, ketika kita disiapkan oleh Allah semuanya untuk kebutuhan hidup kita, terus kita impor, kan aneh. Berarti kita kufur terhadap nikmat Allah. Nah, kata Allah kan kalau kufur adab. Masya Allah. Jadi lantas yang dikatakan bahwa kita harus mengelola, dalam arti kita tidak bisa lepas dari faktor ekonomi, memang ada di situ, ada faktor profit di situ. Lantas bagaimana kita menyelesaikan ini, Kang Dedi? Iya, persoalan profit itu kan persoalan pemahaman kita. Karena dikelola secara alam pun tetap ekonomi. Saya berikan contoh. Saya punya sawah. Sawah saya di pinggir gunung. Kemudian saya bajaknya pakai kerbau. Apakah saya terganggu ekonomi sawah saya? Saya malah bertambah lagi punya bati dari kerbau. Karena kerbaunya beranak. Coba ganti sama mesin. Mesinnya turun mesin. Harus beli lagi. Nah, kemudian dibajak. Bajaknya kemudian jeraminya tidak saya bakar. Saya buat pupuk organik. Kan saya tidak perlu usah lagi beli pupuk urea. Nah, Allah menciptakan tapi kita tidak gunakan. Kalau begitu kita bukan manusia yang berpikir. Jangan-jangan kekufuran itu ada pada diri kita karena kita menutup diri terhadap anugerah yang Allah berikan, yang diberikan melalui tanda-tanda alam seluruh kebesaran. Dan kita gagal memanfaatkannya begitu. Kita gagal merenungi itu semua sehingga kita tidak sampai ke Mi'raj. Kita tetap aja di bumi dan di buminya dijual lagi, nggak ada yang diinjak lagi. Masya Allah, luar biasa sekali. Kang Dedi, berbicara tentang manajer daripada Purwakarta ini. Kita disediakan Allah dengan alam seperti ini. Lantas
apa saja yang telah dilakukan untuk mengelola alam seperti Purwakarta ini? Yang telah dilakukan, yang pertama gunung, yang di situ ada Gunung Burangrang. Ini secara terus-menerus saya konsisten untuk menjaganya. Kemudian pendidikan di sekolah-sekolah sekarang diarahkan kembali untuk meminis apa yang ada. Anak-anak tidak boleh jajan, dia bawa bekal dari rumah. Di sekolahnya dia harus bisa saling menyuapin sesama kawannya. Karena ini pendidikan sosial, pendidikan hati yang luar biasa. Kemudian guru, saya minta untuk mengajar di dalam kelasnya, tidak usah terpaku pada buku, tapi dia berinteraksi dengan seluruh lingkungannya. Jadi guru kalau mengajar lihat matahari, maka guru jelaskan matahari. Ketika guru lihat ular, maka guru jelaskan ular. Ketika guru melihat ada burung, maka guru menjelaskan burung. Sehingga mengajarkan sesuatu yang hayat, bukan mengajarkan sesuatu yang mati. Kemudian sekarang kita dorong sampai pada minggu kemarin, saya mengeluarkan peraturan bupati melarang masyarakat untuk membunuh ular. Kenapa begitu? Karena di sawah banyak tikus. Oke. Tikusnya makin banyak karena ularnya dimakan tikus besar. Dibawa ke pasar, dimakan dagingnya, diambil kulitnya. Saya ingat tikus semakin banyak. Kalau tikus semakin banyak, pertanian hancur. Ketika pertanian hancur, orang menggunakan pestisida untuk membunuh tikus. Akhirnya terjadi kerusakan lagi, kerusakan lagi, kerusakan lagi. Nanti lama-lama kita semua ini terkena racun pestisida. Dari mulai racun orang sampai racun tikus. Sehingga nanti kita manusia menjadi racun semua. Tidak hayat lagi, itu mati namanya. Masya Allah, manusia keracunan semuanya. Gitu. Iya. Menarik sekali. Ya, kemudian kalau berbicara tentang manajemen wilayah Purwakarta ini, tentu saja seperti yang kita katakan tadi, kita tidak mungkin lepas daripada modernisasi. Dan itu kita tidak bisa hindari. Nah, bagaimana sebetulnya visi ke depan dari Kang Deddy untuk menyelaraskan antara perkembangan dan kita di lain sisi harus menjaga lingkungan seperti ini? Iya, manajemen itu kan sudah diatur dalam RT/RW. Kan ada wilayah yang untuk industri, ada wilayah untuk pertanian, ada wilayah untuk perkebunan, ada wilayah untuk kehutanan, dan ada wilayah untuk pertambangan. Semuanya diatur masing-masing. Karena dalam hidup juga kan di rumah tidak semuanya harus bersih. Di rumah itu kan ada septic tank. Kan harus ada. Karena kalau tidak dibuang kemana? Nah, artinya yang penting adalah konsistensi kita untuk memanage ini. Yang paling berat dalam diri saya selama ini jadi bupati adalah menahan godaan untuk mengeluarkan izin galian tambang pasir. Saya mengeluarkan surat edaran tidak boleh lagi ada penambangan di lingkungan-lingkungan masyarakat yang menimbulkan kerusakan lingkungan, susahnya air, terganggunya sarana transportasi darat. Dan ini sangat berat, nah karena godaannya banyak banget. Betul. Tapi insya Allah saya nggak akan tergoda. Insya Allah. Kecuali sama istri saya, saya tergoda. Istrinya sedang menyaksikan juga nih ya. Kemudian Kang Deddy, sebagai seorang pemimpin, ada yang dipimpin di sini. Sebagai seorang pemimpin memiliki visi yang belum tentu bisa diterima oleh masyarakat. Contoh konkretnya adalah masalah tata kota. Ada sebagian yang sebelum kita hadir di situ ada pasar yang nantinya bakal kita jadikan sebuah lingkungan asri dengan taman-taman, tetapi ternyata mereka justru memprotes kebijaksanaan kita. Nah, bagaimana kita harus berkomunikasi secara bijaksana dengan mereka? Saya yang rajin di Purwakarta nanam. Jadi kalau pasar, itu pasarnya tidak dibangun oleh swasta. Semenjak saya memimpin, kecuali sebelumnya. Kemudian dibangun oleh pemerintah. Kemudian diberikan secara gratis pada mereka. Kemudian saya selalu menekankan, pasar itu bukan berarti pasar. Pasar harus ada pohonnya. Kalau kemudian di pinggir jalan ditanamin bunga, gampang. Kaki lima itu mudah digesernya, asal ada tempat untuk dia berjualan. Siapkan dulu tempat untuk berjualannya, baru digeser. Jangan digeser dulu, baru suruh dia nyari tempat berjualan. Kemudian lakukan proses komunikasi dengan perasaan. Pedagang juga punya rasa, kita punya rasa. Pedagang yang punya rasa dengan orang yang punya rasa pasti bersenyawa. Kecuali yang sudah tidak punya rasa, mati rasa. Susah diajak berbicara dengan rasa. Bagaimana bisa menghadapi ratusan pedagang yang memiliki rasa kadang-kadang berbeda dengan kita? Ya sabar aja lah, gitu kan. Saya sudah beberapa kali menertibkan, memindahkan. Ya biasa kan, dicaci maki kan biasa. Tetapi biasanya rakyat itu kan seperti anak kita. Pada saat suruh sekolah, dia menolak. Pada saat dilarang jajan, dia marah. Pada saat disuruh mandi, dia marah. Tapi tunggu besok 10 tahun lagi, dia akan berucap terima kasih pada sikap bapaknya yang tegas. Masya Allah, terima kasih Kang Deddy, luar biasa sekali visi-visi yang disampaikan oleh beliau. Dan insya Allah ini adalah menjadi contoh bagi kita bahwa ternyata Allah menurunkan alam ini dengan sempurna. Di sini dibutuhkan cara kita untuk memanajemen alam semesta ini dengan cara yang sempurna. Nah, insya Allah tema-tema berikutnya tentang alam semesta ini akan disampaikan oleh guru kita Kiai Syarif yang telah hadir tengah-tengah kita dalam Damai Indonesiaku. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن
رحمة الله قريب من المحسنين. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang lingkungan, mensyukuri alam semesta yang telah disiapkan oleh Allah. Dan tentu saja Allah menciptakan kita di dunia ini, Allah menurunkan kita di dunia ini tidak ditinggal sendirian. Kita diberikan aturan-aturan, sekaligus satu orang contoh yang memberikan bagaimanakah melaksanakan aturan. Itulah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah beliau memberikan koridor-koridor dalam berinteraksi dengan alam semesta ini. Itulah yang akan dijelaskan oleh guru kita, Kiai Syarif Rahmat. Silakan, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hamba-hamba Allah yang dimuliakan, para pemirsa TV One dimanapun Anda berada, bil khusus Kang Dedi, Bupati Purwakarta, serta hamba-hamba Allah sekalian. Izinkan saya untuk meminta bersamaan kita untuk mengirimkan hadiah suratul Fatihah untuk para pinisepuh di sekitar Purwakarta. Di sana ada Mama Sempur, di sana ada Syekh Yusuf, dan di sebelah di sana ada Ki Ghafarona kalau tidak salah. Juga salah seorang ulama kita yang baru saja kira-kira seminggu berpulang ke rahmatullah, yaitu Ustadz Haji Abdullah Joban. Kita doakan semua mudah-mudahan mereka diterima amal ibadahnya dan kebaikannya, diampuni semua dosanya, dan ditempatkan di tempat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kum untuk keluarga kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Keleng deng dek ken anu dewek ulah pati dihereyan. Keleng deng dek kamarang kakaranggean ken jang dewek hiji ge teu kabagean. Papacangan tibu budak geus gede di aduh ieu goreng bagja kabogo direbut batu. Duh menahannya. Hamba Allah yang dimuliakan, itu lagu nanti akan saya tafsirkan belakangan. Ken urang tunda heula, urang sampereun jaga. Para piagung, para rawuh kakung saha putri ingkang minulya. Alhamdulillah sakmenika kula panjenengan sedaya saged kempal wonten menika panggenan kanthi sehat bergas waras. Pamugi-mugi kula panjenengan sedaya pikantuk ridhonipun Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kek ya teh amin teh ngartos teu ya teh. Ari ora weruh tamilu amin ki priben kon ya. Kalau tak ngerti jangan pula bilang amin. Allah menyiapkan tempat untuk Adam dan Hawa di dalam surga. Indah banget. Pesannya cuma 1, 2 lah. Jangan deketi pohon ini, sebab pohon ini mah kalau dirusak kamu yang rugi. Gitu ya gampang nama. Kartos. Yang kedua, Adam, kamu jangan sembarangan nerima apa yang datang dari luar, apalagi bukan dari negerimu sendiri. 2 itu aja pesannya.
Ternyata Adam malah menjalin komunikasi dengan pihak asing. Dan akibat menerima saran pihak asing, akhirnya Adam memetik buah larangan. Metik loh, bukan melakukan pembalakan liar, baru metik wungkul. Belum menebang pohon, candi koret, baru metik dimakan hanya untuk dirinya, tidak untuk anggota partainya, tidak untuk keluarganya. Metik satu biji dimakan suami istri, krisis ekonomi. Nangis Adam. Adam dijatuhkan dari dalam surga, berpisah dengan istrinya ratusan tahun lamanya. Sedih bukan kepalang, jalan nyari mereka, saling mencari. Dedeteng prihatin, rukmantara kerkabendon. Sedih mana nakalangkung, hente eren nangis. Angkat saka paran-paran, kawas anu eker gundam. Duh, kemana tuh Nyai? Rawas ente? Kaum Ad diberi alam yang subur oleh Allah. Perintah Allah bertakwa kepada Allah, rawat ini alam dengan penuh cinta kasih sayang. Tapi bagaimana perbuatan kaum Ad? Ditegur oleh Allah. Antabnuna bikulli ri'in ayatan ta'basuna wa tattakhiduna masari'a la'allakum takhludun. Enak gak ngajinya? Enak ngaji, enak nyanyi. Ini saya serak karena belum ada kopi. Mereka membangun villa-villa di puncak bukit. Yang bukit seharusnya puncak digunakan untuk tadah air. Mereka membangun villa-villa yang besar. Pemdanya tinggal diam. Padahal di puncak bukit mereka membangun villa. Bukan untuk berterima kasih kepada Allah. Bukan syukur kepada Allah. Mereka melakukan perzinahan. Mereka melakukan kejahatan. Nah, itu nempel si etate. Apa akibatnya? Mereka dihancurkan oleh Allah dengan angin yang sangat dingin selama seminggu lamanya. Kering kerontang tubuh mereka semuanya. Kenapa? Menyalahgunakan anugerah puncak yang sangat indah kaum Ad. Jelas apa belum? Kaum Saba diberi anugerah oleh Allah. Jannatani ayyamini wa shimal. Ada dua taman subur, kebun yang subur, kiri dan kanannya hanya satu perintah Allah. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Makan dari rizki yang dianugerahkan kepada kamu dari Tuhan kamu. Aku hanya minta satu. Bersyukurlah kepada pemberimu. Baldatun thayyibatun warabun. Saya dengan ajengan Junaidi, dengan ajengan Jujun ini musuh musabakoh dulu. Termasuk korinya itu musuh-musuh saya. Karena saya pemain musabakoh dulu dari Jawa Barat. Alhamdulillah jelek-jelek begini juara nasional lo ya. Amin, wong sudah kok. Bukan untuk pamer, saya bangga karena ada bupati hari ini di pinggir tempat hiburan ada pengajian. Padahal di Mekah sebahagian saudara kita di tempat ibadah lagi hiburan nonton jam yang tinggi di depan Ka'bah. Mudah-mudahan sering-sering kayak gini. Hanifillah, udah berdiri ya. Yang diminta oleh Allah cuma syukur. Tapi apa yang terjadi? Fa'aradu farsana'in sailal arimi wa dalnahu bi jannatihim jannatain dhamatain ukulin khamtin wa asli wa sayyi min sitrin qalil dzalika jazainahum bima kafaru wa al hujazi illa al kafur.
Tetapi kaum Sabah bukannya bersyukur kepada Allah, mereka mengingkarinya. Yang kaya tidak perlu dengan yang miskin ditelantarkan, yang hebatnya makin hebat, yang kaya, makin makin miskin. Akhirnya apa? Dibanjiri oleh Allah Subhanahu wa taala, pohon yang manis roboh semuanya, tumbuh pohon-pohon yang pahit. Mereka merasakan pahitnya. Kenapa? Terlalu kufur kepada Allah. Hamba-hamba Allah, kalau nanti kita tiba-tiba bukan tidak punya gula, ngante menang murah gula, bukan tidak bisa beli daging kambing, ngante menang murah kambing. Tanya, apa salah diri? Banyak orang yang kaya sekarang tidak bisa makan enak, padahal jangankan cuma makan sepiring, beli warung nasinya dia kuat, beli restorannya dia bisa kuat, tapi dia tidak bisa makan enak. Daging kambing tidak boleh dimakan, daging ayam tidak boleh dimakan, malah daging tokek suruh dimakan. Tanya diri. Masya Allah pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi contoh-contoh kegagalan manusia dalam mengelola alam semesta ini telah diabadikan di dalam Al-Quran. Ini adalah sebagai contoh konkret bagi kita bahwa sekali lagi Allah menciptakan kesempurnaan. Maka manusia yang diciptakan secara sempurna hendaknya melakukan manajemen alam semesta ini dengan sempurna. Insya Allah kita akan tadabbur lebih dalam lagi. كنا في السماوات وما في الأرض جميعا. Hamba-hamba Allah dimuliakan, sekarang saya mau bertanya ke Indonesia. Kalau tadi Adam jatuh ke dalam krisis di dalam surga, kemudian kaum Ad hancur berantakan di balik kekayaan yang dipunya, dan kaum Sabah juga hilang kenikmatan hidupnya. Sekarang kita tanya, apa yang dipunyai Indonesia? Saat naik haji saya mampir di kampus Universitas Ummul Qura dan mampir di toko kitab di sampingnya, lalu saya dapat sebuah kitab Fi Indonesia, di Indonesia. Ini adalah karya Ali Tontowi, seorang wartawan kaliber internasional dari Timur Tengah. Lalu saya buka, tanpa terasa menitik air mata saya. Ada sebuah judul, Yaumun fil Jannah, sehari di dalam surga. Lalu ia berkata, walastu a'ni jannatal akhirah fa inna dunaha masa'iba wa huwala wa illam yatadarakna rabbi birahmatihi wa ghafratihi mastahqaqtu bi 'amali an ariha walakin a'ni jannatad dunya. Tak kumaksudkan dengan surga dalam tema ini dalam diriku adalah surga di akhirat nanti, karena untuk memasukinya terlalu banyak tanjakan dan rintangan yang sekiranya Tuhanku tidak menyambutku dengan rahmatnya dan ampunannya, aku tak akan pernah dapat menikmati, bahkan tidak akan pernah mencium aromanya. Walaisat jannatud dunya asyam, walakin a'ni jannatad dunya. Tetapi yang sekarang ku bicarakan adalah surga dunia. Ia berkata, walaisat jannatud dunya asyam wala lubnan wala suwaisirah walakin jannatud dunya jawah man ra'aha faqad alima anni aqulu haqqan wa man lam yarha lam yughnihi an mir'aha al-bayan walaisal khabar kal-ayan. Surga dunia itu bukan Syam, bukan Libanon, bukan Suwaisirah. Surga dunia itu Pulau Jawa. Siapa yang menyaksikannya langsung, baru dia akan percaya bahwa aku bicara yang sebenarnya. Tetapi siapa yang belum pernah melihatnya, tak akan cukup penjelasan siapapun untuk meyakinkannya. Karena apa? Penglihatan tidak akan sama dengan pemberitaan. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Lalu ia berkata,
Yaumani qata'tu fiha al-jazirah fihi ma al-jazirah ahli Jawa min maghribiha ila masyriqiha bil qatar min Jakarta ila Surabaya fi tariqin ma ra'aitu wa la sami'tu wa la adunnu anni sa'ra wa asma' anna fid dunya tariqan ajmala minna. 2 hari lamanya aku menempuh perjalanan di Pulau Jawa ini dengan kereta api dari barat sampai ke timur. Dari Jakarta sampai Surabaya. Melewati satu jalan yang aku belum pernah melihat dan tak pernah membayangkan bahwa aku akan mendengar. Dan sama sekali aku tidak menduga bahwa aku akan melihat dan akan mendengar fakta ini. Bahwa di dunia ada sebuah jalan yang seindah ini. Orang Bandung coba berjalan tahun 80-an, 90-an, sampai 2000-an. Dari Padalarang sampai Cileunyi. Terbentang luas sawahnya. Dari jauh kelihatan. Bandung di lingkung gunung. Begitu indahnya. Tapi hari ini penuh dengan bangunan-bangunan keserakahan. Ada segala macam sarana. Gimana keindahan? Dan sekarang sudah mulai merambah. Dari Jakarta terbentang keindahan hutan-hutan yang lebat. Pohon-pohon yang rindang. Dedaunan yang hijau. Udara yang segar. Tapi sekarang sudah mulai, lihat sepanjang Cipularang, sudah mulai ada pembongkaran-pembongkaran. Andai kata saja, orang Jawa Barat menyadari bahwa anugerah Allah untuk mereka itu bukan bebatuan saja. Anugerah Allah untuk mereka segarnya alam. Kalau saja orang Barat datang ke Indonesia, tidak usah dengan melakukan apa-apa. Kasih petunjuk, masuk daerah ini, membayar $100, pasti mereka akan melakukannya. Saya minta Pak Bupati, saudara saya, jangan rusak alam Purwakarta, buat pintu gerbang masuk. Siapapun masuk Purwakarta harus membayar 10 real. Mereka pasti mau masuk ke sini, saudara-saudara. Kita akan menangis. Kita akan menangis. Berapa banyak pepohonan yang sudah hilang? Di mana tuh tangkal hanjuang teh aya henteu di dia? Di mana kapunung aya keneh henteu? Sebelum terlambat. Dan hamba-hamba yang dimuliakan, satu hal lagi, kita kehilangan karakter yang baik yang bersahabat dengan alam. Kalau tadi Nabi Adam dan Hawa gara-gara memetik satu buah larangan yang seharusnya menurut konstitusi tidak dipetik, dia terjatuh dan terhina. Berapa banyak pelanggaran konstitusi dan peraturan Allah yang dilanggar di negeri ini. Berapa banyak pohon yang dicabut, yang ditebang, bahkan dibakar. Sepanjang jalan tol tadi saya melihat. Omong kosong kalau itu tidak disengaja. Pasti ada yang sengaja membakarnya. Kalau kaum Ad hanya membuat tempat-tempat villa-villa di bukit-bukit, di puncak-puncak, dihancurkan oleh Allah. Saya tanya saudara-saudara semua, di puncak di Bogor itu tempat ibadah apa tempat maksiat? Ibadah atau maksiat? Pak Heriawan, dengarkan orang tahu semua. Kalau engkau tidak bisa menghentikan, Allah mengazabmu, saudara. Sekarang saudara-saudara kita musim haji sedang tawaf di Ka'bah. Tapi di puncak mereka sedang apa saudara-saudara? Sedang apa mereka? Orang jauh-jauh dari Timur Tengah hanya menumpahkan air yang haram di Bogor, saudara-saudara. Saya berharap ada pemimpin-pemimpin tingkat Jawa Barat seperti Kang Deddy yang peduli dengan budayanya. Hamba Allah yang dimuliakan. Ini penting. Jawa Barat adalah negeri yang paling subur. Karena apa? Yang namanya alam ini seperti istri kita. Tadi, keleng, deng, dek, buah kopi, rarang geyan, ken anu dewek, ulah pati direyan. Ini adalah apa?
Ken anu dewek ulah pati diherayan. Ini milikku, jangan diganggu, jangan digoda. Ini Jawa Baratku, ini Indonesiaku. Dia adalah kekasihku, bahkan dia adalah ibuku. Jangan kau ganggu, sebab kalau kau ganggu, aku yang akan menghadapinya. Saya tanya ibu-ibu, kalau Jawa Barat digarap dan dikuasai orang luar Indonesia, ridho apa tidak? Silahkan tanya, punya siapa? Alangkah sedihnya, tempat penampungan air yang besar, disedot airnya jutaan liter satu hari. Tunggu longsornya Jawa Barat. Saya harus mengatakan ini, karena kita bagian dari Indonesia. Saya mohon sama-sama berdiri sejenak. Tidak apa-apa kelihatan punggungnya, yang penting masuk TV. Kita sama-sama Indonesia Pusaka. Masih hafal ibu-ibu? Tunjukkan pada dunia, kita masih ada. Dan kita tidak mau tinggal diam dengan siapapun yang coba-coba akan merusak alam ini dan akan mengabaikan rakyatnya. Kita sama-sama. Indonesia. Pusaka. Tetap dipuja-puja bangsa di sana tempat lahir beta, dibuat dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Sekali lagi. Indonesia tanah air beta, pusaka abadian jaya. Indonesia sejak dulu kalah, tetapi Langsung dipotong. Iya, langsung dipotong. di sana tempat lahir beta, dibuat dibesarkan bunda. Pemirsa tanpa terasa kita sampai di penghujung acara Damai Nusaku dan insya Allah untuk minggu depan, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2014 kami akan kembali dari tempat yang sangat luar biasa ini, yaitu tepatnya di Danau Situwana, Purwakarta, dan insya Allah kami akan hadir dalam Damai Nusaku spesial Tablik Akbar. Dan jangan lupa selepas acara Damai Nusaku, Anda kembali bisa menyaksikan Hijab Stories bersama Hajah Neno Warisman dan Asad. Saya Agung Sulhak, mewakili kerabat kerja yang bertugas dan pendukung acara ini Sarung Wadimor, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gula Jawa rasane repek mlinjo dipangan asu, arep mulya kudu mersudi, buta ijo aja digugu, tul kontul jari banyak dogi bajul gari siji, tul jahe nak jahe jantung jahe ji, kontul jari banyak dogi bajul gari siji. Kesimpulan pembicaraan kita pada sore hari ini adalah cintailah alam, dia akan mencintai kita. Pelihara alam, dia akan memelihara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga bangsa Indonesia, anak-anak bangsa yang tersisa untuk tetap menjaga alamnya demi kebahagiaan kita semua dan demi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma sholli wa sallim, amin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullu kullu birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Hasbunallah